Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri sederhana, aturan kosinus, dan aturan kosinus. Yang buat saya sendiri ya. Oke, mulai dari yang pertama, persamaan trigonometri sederhana. Untuk sin X sama dengan sin theta. Mungkin banyak yang bingung. Di sini, kok ini sin X, sebelahnya kok sin theta gitu. Sin X itu tetap saya tulis sin X. Dengan kan sebelahnya sin theta. Theta itu akan saya ganti angka, bisa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan seterusnya. Nah, terus persamaan ini adalah kita menemukan berapakah nilai X-nya yang mungkin bakal kita cantumkan seandainya sin theta-nya itu sekian. Ada dua rumus kalau soalnya seperti ini. Sin X sama dengan sin theta. Rumus pertama, X sama dengan theta tambah K kali 360 derajat. Terus yang rumus kedua, X sama dengan 180 dikurang theta ditambah K kali 360 derajat. Nah, rumus ini memang sengaja ada dua, ya, karena untuk mengetahui berapakah kira-kira nilai X ini, dan dua rumus ini harus dipakai. K, huruf K di sini adalah bilangan bulat, ya, angkanya bisa mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ketika kamu sudah, jadi gini caranya. Kamu ngerjain ini pakai rumus pertama misalkan. Kamu ganti K-nya jadi 0. Saat kamu ganti K-nya jadi 0, ternyata kamu dapat hasilnya yang masuk akal. Maka oke, lanjut K-nya. Habis 0 kan 1. Jadi K-nya diganti 1. Nah, pasti bingung kan? Coba perhatikan contoh ini. Untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X. Kurang dari sama dengan 360 derajat. Ini cara bacanya, X itu ada di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Untuk masalah derajat-derajat ini, Bapak nggak perlu jelasin lagi ya. Sudah ada di video-video sebelumnya. Lalu, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut sin X sama dengan sin 60 derajat. Theta-nya di sini adalah 60 derajat. Pakai rumus pertama. X sama dengan theta ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Titik itu kali ya. Nah, K-nya ini saya ganti 0. Ya, K-nya saya ganti 0. Jadi 0 dikali 360 derajat, itu ya tetap 0 kan. Ditambah 60 derajat, ya berarti jawabannya 60 derajat. Kan 60 derajat tambah 0. Jadi X sama dengan 60 derajat. Nah, apakah jawaban ini terkesan masuk akal? Perhatikan syarat di soal. 0 sampai 360 derajat. Itu artinya sudut 60 derajat ini berada di antara 0 sampai 360 derajat. Berarti jawabannya ini masuk akal. Kita lanjut. Kita masih pakai rumus yang pertama, tapi kita ganti K-nya jangan 0 lagi. K-nya kita ganti 1. Dan perhatikan di sini ya, K-nya diganti 1. Gak sama dengan yang sebelumnya K-nya diganti 0. Gitu. Loh, emangnya harus 1 ya? Gini, kalau kamu sudah pakai 0, habis 0 kan 1. Jadi kamu lanjutin aja 1. 0, 1, 2, dan seterusnya. Itu selama jawabanmu masih ketemu atau masih masuk akal. Nah, sekarang gini mikirnya. 1 dikali 360 derajat. 1 dikali 360 derajat itu kan 360 derajat ya. Ditambah 60 derajat. Maka jawabannya pasti jadi 420 derajat. Jadi X sama dengan 420 derajat. Nah, ada nggak jawaban 420 derajat di antara 0 sampai 360? Nggak ada ya. 420 derajat itu nggak ada di dalam 0 sampai 360 derajat. Itu kelewatan. Maka ini jawabannya bernilai salah. Saat saya sudah mengganti K-nya diganti 1, itu sudah salah. Apalagi saya ganti K-nya 2, ya pasti tambah salah. Gitu loh. Karena ini udah nggak mungkin lagi untuk dilanjutkan, maka saya lanjutkan saja pakai rumus yang kedua. 180 kurang theta ditambah K kali 360 derajat.
Nah, tetanya 60 derajat. 180 dikurang 60. Di sini K-nya saya pilih 0 lagi ya. Nah, ini pilih 0. Boleh nggak sih pakai setengah gitu? Sebenarnya boleh-boleh aja sih, sah-sah aja. Cuma gimana ya? Jawabannya nanti bakal ngaco banget. Jawabannya aneh. Jadi sarankan bilang bulat aja. Jadi ini tetanya kan 60 derajat ya. Sudah tahu semua. Tadi di soal sin 60 derajat dia bilang berarti tetanya 60 derajat. 180 kurang 60 120, terus 0 dikali 360 tetap 0 kan, jadi 0 ditambah 120 ya jadinya 120. Apakah jawaban ini masuk akal? Coba pikirkan, apakah 120 ada di antara 0 sampai 360? Ya ada. 120 derajat ada di antara 0 sampai 360, berarti jawabannya masuk akal. Kita lanjut, gimana kalau K-nya saya ganti angka 1? Nih angkanya, K-nya diganti angka 1. 1 dikali 360 tetap 360. 180 dikurang 60 jadinya 120. 120 ditambah 360 jadinya 480 derajat. Apakah jawaban ini masuk akal? Jawabannya tidak. Karena 480 derajat itu lewat dari 360 kan? Kan syaratnya harus ada di antara 0 sampai 360 derajat. Sedangkan ini 480. Kelewatan. Ini juga salah. Saat saya coba K-nya 1 itu udah salah. Ya nggak usah dilanjutin lagi. Ya udah pasti salah semua. Jadi stop aja sampai di sini. Jadi jawabannya ada 2. Himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan sin 60 derajat adalah 60 derajat dan 120 derajat. Itu aja jawabannya. Berikutnya, persamaan trigonometri sederhana untuk cos X sama dengan cos theta. Bedanya dengan soal tadi adalah tadi sin, ini sekarang cos. Sama sih, cara nyelesainnya pakai 2 rumus juga. Rumus pertama, X sama dengan theta ditambah K kali 360 derajat. Mirip ya dengan rumus sebelumnya. Tapi rumus keduanya nggak sama nih. X sama dengan negatif theta ditambah K dikali 360 derajat. Sama sih, so, bedanya yang ada soalnya itu cos sama sin, sama nanti tan gitu aja. Nah, untuk ini syaratnya ya, dari 0 X-nya itu ada di antara dari 0 sampai 360 derajat. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Cos X sama dengan cos 45 derajat. Berarti tetanya 45 derajat. Kita pakai rumus pertama ya. Kita mulai dengan K-nya jadi 0. 0 dikali 360 itu 0. Ini 0. 0 ditambah 45. Ya 45. Saya rasa ini nggak perlu dijelaskan berulang-ulang ya. Kan kalian udah SMA. Masa saya harus ulang lagi ke SD? Kecuali ada teman kalian yang nggak paham dari pelajaran dari SD, nah itu susah tuh. Nah, nih X sama dengan theta ditambah K kali 360 derajat, masih pakai rumus pertama, tapi K-nya diganti 1. 1 dikali 360 derajat tetap 360 derajat ya. Lalu ditambah 45. Nih ya, 1 dikali 360 derajat tetap 360 derajat ditambah 45. Jadinya 405. Apakah jawaban ini masuk akal? Jawabannya tidak. Karena 405 itu nggak ada di antara 0 sampai 360. Dia lewat dari 360 kan. 0 sampai 360 derajat itu batasnya. Next. Pakai rumus yang kedua. Negatif theta ditambah K dikali 360 derajat. Di sini saya pakai 0. 0 dikali 360 ya tetap 0 kan. 0 ditambah negatif 45 ya tetap negatif. Yang jadi masalah, ada nggak negatif 45 di antara 0 sampai 360? Sebenarnya nggak ada. Angka negatif tidak ada di dalam 0 sampai 360. Loh, terus kalau lagi udah salah, terus nggak usah lanjut. Nah, kita perlu cek. Kalau K-nya 1, loh kok perlu dicek? Bukannya nggak perlu dicek ya kalau udah salah. Kenapa harus dicek lagi? Karena jawabannya negatif. Kecuali jawabannya ini positif,
misalkan nih jawabannya positif 405 gitu, nggak perlu dicek lagi, udah pasti jawabannya makin berlebihan. Tapi karena ini jawabannya negatif 45, ya perlu dicek lagi, karena siapa tahu lanjutannya ada lagi jawaban yang positif yang ternyata ada di dalam 0 sampai 360 derajat. Nah, di sini K-nya saya ganti 1. Jadi 1 dikali 360 derajat di sini. Itu sama dengan 360 derajat ditambah negatif 45. Jadinya 315 derajat. Nah, jadi pertanyaan, ada nggak 315 di antara 0 sampai 360? Jawabannya ada. Berarti ini benar. Kesimpulannya, jawabannya, himpunan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan cos 45 adalah 45 derajat dan 315 derajat. Next. Untuk tan X sama dengan tan theta, rumusnya cuma satu doang, yaitu X sama dengan theta ditambah K kali 180. Loh, rumusnya kelihatan mirip ya, tapi ada bedanya loh. Ingat, biasanya anak-anak tuh sering betul terkecoh di sini nih. Nah, di sini 180. Mentang-mentang biasanya pakai 360, akhirnya dia tulisnya 360. Padahal untuk tan loh ya, untuk tangan itu harus pakai 180 rumusnya. Lanjut ke soal. Untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Tan X sama dengan tan 30 derajat. Tetanya berarti 30 derajat dong. Kita pakai rumus yang pertama. X sama dengan theta ditambah K kali 180 derajat. Tetanya 30 derajat. K-nya seperti biasa saya ambil 0 ya. 0 dikali 180 derajat jadinya tetap 0. 0 ditambah 30 derajat ya tetap 30 derajat. Apakah 30 derajat masuk akal? Ya, jawabannya masuk akal. Nggak perlu lagi saya bahas ya. Karena 30 derajat ada di antara 0 sampai 360. Berikutnya, habis 0 saya coba K-nya itu jadi 1. 1 dikali 180 derajat. Jawabannya 180 derajat, tapi ditambah 30 derajat lagi. Sehingga jawabannya jadi 210. Nah, kita coba lagi. Kalau K-nya saya ganti 2. Nah, 2 dikali 180. Nih, jadinya 360 kan? 360 ditambah 30 derajat, berarti 390. 390 itu tidak ada di antara 0 sampai 360. Berarti ini salah. Kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari persamaan tan X sama dengan tan 30 derajat adalah 30 derajat dan 210 derajat. Kita ke aturan sinus trigonometri. Pelan-pelan aja pelajarinya, kalau misalkan memang bingung di stop dulu atau diulang lagi videonya. Aturan sinus trigonometri. Dalam trigonometri itu kan 3 hal yang paling sering kita kenal, sinus, kosinus, tangen. Sebenarnya ada lagi sih, kotangen udah pernah kita bahas kok di sebelumnya. Kotangen, ada sekan, ada kosekan, kayak gitu. Nah, ini aturan sinus trigonometri. Ini ada segitiga misalkan ya. Ini alfa itu sudut ya. Alfa ini bacanya. Nah, sisi bagian depannya alfa itu namanya sisi A. Nggak sama loh ya, sisi alfa dengan sisi A ini nggak sama. Alfa itu huruf Yunani, A itu huruf biasa, huruf ya alfabet. Berikutnya ada beta, ini sudut juga beta bacanya. Di depan sudut beta kita kasih nama sisi B. B itu sisi ya, panjangnya B gitu maksudnya. B itu ya tergantung, nggak bisa jadi angka dan terserah. Terus ada sudut satu lagi, sudut ketiga ya, ini sudut gamma. Itu dibaca gamma. Bukan sinar gamma ya, ini berarti sudut gamma. Di depan sudut gamma itu sisi C. Sisi C ya. Ini adalah rumus atau aturan sinus, di mana sisi A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C
per sin gamma. Loh, kayak apa nih cara pakai rumusnya nih kok ada 3 ini? Sebenarnya nanti di soal itu cukup pakai 2 aja. Misalkan cuma pakai ini ya, 2 ini aja sebenarnya. Atau bisa juga pakai yang ini, B ke C. Bisa juga dua-dua aja, atau pakai A dengan C juga bisa. Gitu loh. Nanti intinya sih kali silang nih. Karena sebenarnya sudah pernah diajarin kali silang kan sebelumnya. Nah, ini soal nih. Tentukan panjang BC pada segitiga berikut. BC yang mana ini? Coba kita tekan X lagi. Nah, ini sudutnya 60 derajat, ini 45 derajat sampingnya ya. Itu sudut ya itu sudut A lah ya. Titik A. Ini B, ini C. Oke. Yang berikutnya AC-nya 12 cm. Nah, kita pakai apa? Pakai rumus aturan sinus. Loh, kayak apa sih kita tahunya ini pakai aturan sinus atau enggak? Ciri-cirinya adalah ketika kamu ngerjain soal yang seperti ini, kalau diketahui dua sudut, itu udah pasti pakai aturan sinus. Gitu loh. Kalau ada dua sudut diketahui udah pasti pakai aturan sinus. Jadi gimana cara makainya? BC itu yang mana? BC itu yang ini. BC itu berarti dari sini, dari B ya, terus sampai ke C. BC ini ya, BC per sin 60 derajat. Sin 60 derajat ini yang ini. Nah, kayak gitu. Sama dengan 12, ini 12. Kayak gedean banget ya. Ini 12 ya. Terus per sin 45. Di depannya 12, itu 45. Untuk sin 60 dan sin 45, saya rasa kalian sudah tahu dong nilainya berapa. Kalau lupa ya lihat tabel lagi lah. Tabel trigonometri yang sin 60 berapa, sin 45 berapa, lihat lagi. Ini kita kali silang. BC dikali sin 45. Ya, jadi sin 45 kali BC. Titik tuh ya, titik kan kali. Sama dengan sin 60 dikali 12. Kayak gini. Oke. Nah, terus itu sin 60 derajat dikali 12 per sin 45 ya. Nah, ini pindah. Ini pindah. Yang ini ya, ini pindah jadi di sini. Nah, seperti itu, pindah jadi pembagian ya. Nah, sama dengan lagi tulis BC sama dengan ya. Nah, ini setengah akar 3 dapat dari mana? Ini baca setengah akar 3 ya. Ini setengah akar 3. Nah, sin 60 itu kan setengah akar 3 ya. Dikali 12 per sin 45 itu setengah akar 2. Nah, kita rasionalkan. Sering bingungnya, pasti rasionalkan itu. Ketika kamu mendapatkan suatu jawaban yang dalam bentuk pecahan bagian bawahnya itu dalam bentuk akar. Nah, maka kalikan dengan akar itu, atas dan bawah. Karena ini ada bawahnya ada akar 2, kalikan dengan akar 2. Akar 2 per akar 2, kalikan dengan itu namanya merasionalkan. Tujuannya adalah menciptakan bilangan yang dia bawahnya itu dalam apa? Tanda kutip tidak akar. BC sama dengan 12 akar 6. Pasti bingung 12 karena dapat dari mana? Ini kan setengah atasnya nih. Ini coret aja dengan setengah bagian bawah. Habis. Setengah dengan setengah dicoret. Akar 3 dikali dengan akar 2. Akar 3 kali akar 2 jawabannya akar 6. Nah, 12-nya ini tetap tulis saja. Bawahnya ini akar 2. Ini akar 2 juga. Otomatis akar 2 kali akar 2 ya jadinya 2. Diingat loh ya. Akar bilangan itu dikali akar bilangan itu juga. Ya berarti jawabannya ya jadi bilangan itu. Akarnya dihilangin. 12 per 2 itu dicoret ya. Ini kan 12 nih. 12 per 2 nih. 12 per 2. 12 bagi 2 berarti 6 ya. Maka jawabannya akan menjadi 6 akar 6. Jadi BC-nya 6 akar 6. Berikutnya,
ke aturan kosinus trigonometri. Nah, lagi-lagi ada segitiga ya. Tadi aturan sinus, sekarang aturan kosinus. Ada alfa, ya. Sisi depannya itu sisi A. Sorry itu saya nulisnya nggak kayak huruf alfabet. Ya agak mirip lah, tapi beda. Terus berikutnya sudut beta. Depan sudut beta ada sisi B, ada sudut gamma. Depan sudut gamma ada sisi C. Nah, ada 3 aturan kosinus trigonometri. Nah, ini tiga-tiganya kayak gini. Sisi A kuadrat, ya. Sisi A itu yang ini. Ini sisi A. Sisi A itu panjang dari sini sampai sini. Disimbolkan dengan A. A itu suatu angka, terserah berapa. Ya, cara nyarinya A kuadrat itu sama dengan B kuadrat. B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali BC dikali dengan cos apa? Cos alfa. Tuh, kok cos alfa? Kan yang ditanya A. Berarti di sini harusnya pakai cos alfa. Karena di depannya A itu kan alfa. Loh, gimana kok ditanya B? Yang ini, rumus kedua. Maka di akhir nanti pakainya cos B, theta. Loh, kalau C gimana? Ya berarti di akhir nanti pakai cos gamma. Kayak gitu. Tentukan besar sudut A pada segitiga berikut. Ini A, ini B, ini C. Dari A ke C itu 10 cm. Dari A ke B itu 20 cm. Dari B ke C 10 akar 3 cm. Ini pakai aturan kosinus. Ciri-cirinya adalah kalau soalnya itu diketahui 3 sisinya langsung, tiba-tiba dia nanya sudut. Kayak gitu. Atau salah satunya dikasih tahu sudut dan dikasih tahu 2 sisi. Kita pakai rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2B kali C kali cos alfa. A kuadrat, nah di sini ya, banyak yang bingung gimana cara ngerjain ini sih. A ini, kita yang ini. Loh, kok yang ini? Kan ditanya sudut A. Sudut A-nya kan 10 akar 3. Nah, terus berarti kita pakai A. Berarti ini cos alfa, berarti cos A. Terus B-nya 10, C-nya 20. Ini 20 kuadrat. A-nya tadi 10 akar 3 kuadrat ya. Nah, ini pasti banyak yang bingung lagi nih. Ini kan tadi 10 akar 3 nih. Tapi ada kuadrat. Kok bisa jadi 100 kali 3? 10 ini ya, itu dikuadratkan. 10 dikuadratkan jadinya 100. Kuadrat itu ada pangkat 2 ya. Akar 3 itu dikuadratkan jadinya 3. Terus 10 kuadrat itu 100. 20 kuadrat jadinya 400. Terus 2 dikali 10 kali 20 jadinya 400. Cos A-nya tetap. Nah, itu 100 kali 3 jadi 300 ya. Gak usah ada pertanyaan lagi. Terus sama dengan 100 ditambah 400 dikurang 400 kali cos A. Nah, ini ditukar. Ini ditukar nih. Yang saya kasih tanda panah. Jadi 300-nya pindah ke sebelah kanan. Dan negatif 400 kali cos A-nya pindah ke sebelah kiri. Jadinya kayak gini. Pahami dulu pelan-pelan. Nah, sekarang itu kenapa jadi 200 di sebelah kanannya? Sebelah kirinya kan tetap nih, tetap ditulis. 100 ditambah 400 dikurang 300. 100 tambah 400 kan 500. 500 dikurang 300 jadinya 200. Nah, 400-nya
Pindah jadi pembagian. 200 per 400 jadinya setengah. Nah, coba kalian pikir. Cos alpha, cos A sama dengan setengah. Cos berapa sih yang jawabannya setengah? Cos A jawabannya setengah. A-nya adalah 60 derajat. Silahkan dia tabel ya kalau masih bingung. Cos berapakah yang jawabannya setengah? Ya cos 60 derajat. Berarti A-nya adalah 60 derajat. Sekian dulu dari Bapak.